warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NIM 240 750 266 dari kelas M95. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi public speaking yang membahas tentang teknik membuat opening dan closing yang powerful. Nah, adapun beberapa poin yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama terkait resume materi tentang bagaimana cara membuat opening dan closing yang powerful. Yang kedua yaitu tentang pembelajaran bermakna apa saja yang saya dapatkan dari pertemuan ketiga kemarin. Dan yang ketiga yaitu tentang apa saja kelemahan dan kekurangan saya yang berhubungan dengan materi pada pertemuan ketiga kemarin. Nah, pada pertemuan kemarin itu dimulai dengan membahas powerful speak atau powerful mic. Artinya, kita harus memaksimalkan volume suara kita dengan bantuan mic saat melakukan presentasi. Akan tetapi, penggunaan mic ini kita harus sesuaikan dengan kondisi serta tempat kita di mana melakukan presentasi itu. Adapun presentasi ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama opening, yang besarannya itu 10%, kemudian yang kedua ada body yang besarannya 80%, dan yang ketiga yaitu closing dan besarannya dia ini 10%, sama seperti opening. Dalam presentasi, opening ini menjadi salah satu hal yang paling penting saat kita ingin melakukan presentasi. Kenapa? Karena jika opening yang kita lakukan ini bagus, baik, kemudian powerful, maka akan dapat menarik perhatian audiens untuk menyimak serta mengikuti presentasi kita mulai dari awal opening presentasi sampai closing presentasi. Lalu, bagaimana cara membuat opening yang baik, bagus, dan powerful? Nah, untuk menciptakan opening yang baik, bagus, dan powerful, ada 7 langkah yang bisa kita gunakan atau ada 7 teknik yang bisa kita padukan untuk menciptakan opening yang baik, bagus, dan powerful. Nah, adapun ketujuh teknik tersebut yaitu yang pertama dengan mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan ini bisa kita lakukan dengan memberikan 3 pertanyaan sederhana dengan 3 pertanyaan yang berbeda disertai dengan 3 gerakan yang berbeda juga. Yang kedua yaitu bisa kita lakukan dengan memberikan instruksi untuk melakukan suatu aktivitas atau gerakan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan ice breaking, misalnya dengan tepuk gembira, tepuk nada, atau ice breaking lain yang kita kuasai atau kita ketahui. Yang ketiga yaitu bisa kita lakukan dengan menyampaikan kutipan atau kalimat bijak atau biasa kita kenal dengan sebutan quotes. Nah, quotes ini bisa kita ambil dari beberapa ahli atau juga boleh dari quotes yang kita buat sendiri. Yang keempat yaitu bisa kita lakukan dengan memberikan informasi atau fakta yang mengejutkan. Nah, fakta ini bisa kita ambil dari berbagai sumber, misalnya penelitian, buku, atau dari sumber-sumber lain yang kita dapatkan. Nah, tentunya untuk data mengejutkan ini harus relate dengan topik yang akan kita bahas. Yang kelima yaitu bisa kita lakukan dengan cara menyampaikan cerita singkat, bisa dari pengalaman orang lain, bisa juga cerita dari pengalaman kita sendiri. Yang keenam yaitu bisa kita lakukan dengan cara memberikan pujian. Nah, untuk memaksimalkan opening kita saat melakukan presentasi, yaitu bisa kita lakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, kita harus menyesuaikan opening kita dengan audiens. Yang kedua, kita juga harus membawakan opening kita ini dengan antusias. Yang ketiga, bisa kita lakukan dengan memberikan efek wow. Dan yang keempat, kita harus menghafalkan opening kita. Tujuannya kenapa? Agar kita tidak lupa apa saja tahapan-tahapan yang akan kita lakukan pada saat opening. Nah, adapun pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari pertemuan kemarin, yaitu yang pertama, saat melakukan presentasi, opening merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan presentasi. Kenapa? Karena mulai dari opening ini, kita bisa menarik perhatian audiens untuk memperhatikan kita saat berbicara melakukan presentasi di depan. Yang kedua yaitu, saat melakukan opening, pastikan kita membuat first impression yang baik dengan audiens. Tujuannya agar audiens ini merasa senang
nyaman dan bisa peduli dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita paparkan saat presentasi. Dan yang ketiga yaitu dengan membawakan opening yang bagus, baik, dan powerful, maka akan dapat menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti atau untuk menyimak presentasi yang kita lakukan, mulai dari opening, menyampaikan isi materi, sampai dengan kita closing atau kita menutup presentasi. Dan poin ketiga yaitu terkait apa saja kelemahan serta kekurangan saya yang berhubungan dengan materi pada pertemuan kemarin tentang teknik membuat opening dan closing yang powerful. Nah, adapun kekurangan serta kelemahan saya yang berhubungan dengan materi kemarin yaitu pada saat opening saya masih kurang dalam hal menciptakan first impression yang baik dengan audiens. Dan adapun cara saya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu sampai sekarang saya masih terus belajar secara mandiri, baik itu dengan cara menonton video di YouTube, TikTok, atau Instagram tentang bagaimana cara menciptakan first impression dengan orang saat bertemu atau saat melakukan presentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam learning journal pertemuan ketiga tentang bagaimana cara membuat opening dan closing yang powerful.